Bab 3216. Untuk adikmu. Apakah Tuan Pena Kebenaran Agung akan melindungi dirinya sendiri? Tampaknya tidak. Pria ini seolah-olah berharap mati sendiri. Memahami kata-kata Mileye, Dewa Sang tersenyum ringan. Jadi menurutmu, apakah aku akan membunuhmu? Mileye memandang Dewa Sang. Nampaknya kamu belum terpikirkan seberapa seriusnya situasinya. Mata Dewa Sang sedikit menyipit. Apa maksudmu? Mileye mengambil napas pelan. Aku rendah hati. Bukan karena aku takut padamu. Hanya karena aku tidak ingin membuat pembunuhan berlebihan. Mengerti? Dewa Sang tertawa. Apakah menurutmu Tuan Pena Kebenaran Agung akan hadir untuk memberikan pertolongan? Mau bertaruh? Aku bertaruh dia tidak akan datang menyelamatkanmu. Mileye menatap Dewa Sang. Berapa usia hidupmu? Dewa Sang tertawa. Mungkin sudah miliaran tahun. Mileye mengangguk sedikit. Memang sudah cukup lama. Mata Dewa Sang sedikit menyipit. Apakah kamu mengancam seorang dewa kuno? Mileye tersenyum. Ayo, pindah ke tempat lain. Setelah berkata demikian, tiba-tiba ia naik ke atas pedangnya dan dalam sekejap, menghilang di langit. Pandangan Dewa Sang perlahan menjadi dingin dan kemudian, dia juga menghilang dari tempatnya. Di suatu tempat dalam ruang ilusi. Keduanya saling berhadapan. Dewa Sang memandang Mileye. Saat hendak berbicara, mendadak tangan kanan Mileye bergerak. Dalam sekejap, ruang super waktu langsung dilipat olehnya. Melihat adegan ini, mata Dewa Sang sedikit berkerut. Kamu benar-benar bisa mengguncang ruang super waktu. Mileye tidak bicara banyak. Mengeluarkan pedangnya untuk satu sayatan. Krik. Sebuah pedang Tao tiba-tiba menembus ruang dan menghilang. Dengan raut muka dingin, Dewa Sang mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menyapu udara. Dalam sekejap, kecepatan cahaya pedang milik Mileye melambat secara drastis. Lalu cahaya pedang itu mulai memudar. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan keningnya. Ia merasakan adanya perubahan aneh dalam ruang waktu di tempat ini. Tanpa banyak berpikir, Mileye tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. Set! Tiba-tiba, ruang waktu di depan Dewa Sang terbelah dan seutas cahaya pedang menembus ruang dan mendekatinya. Dewa Sang melipat bibirnya dengan sikap meremehkan. Dengan jari-jari kanannya menyatu, ia berhasil menahan pedang biru gaib yang dipegang oleh Mileye. Namun, saat itu juga, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Dan ia dengan tiba-tiba melepaskan pegangannya. Meskipun agak terlambat, set! Dua jari Dewa Sang terlepas dengan paksa. Sementara itu, Dewa Sang dengan cepat mundur ribuan meter. Di sisi lain, Mileye berdiri dengan pedang di tangannya. Dengan ekspresi tenang, namun, di sekitarnya, terasa kekuatan pedang yang sangat menakutkan. Ketika Dewa Sang berhenti, dia menatap tajam pedang biru yang dipegang oleh Mileye. Pedang ini, benarkah bisa menembus tubuh ilahiku? Suara itu penuh dengan ketidakpercayaan. Pada tingkat seperti dirinya, biasanya tubuh mereka tidak bisa terluka oleh benda ilahi apapun. Namun, pedang di depan mata ini, dengan begitu mudahnya memutuskan jari tangannya. Di kejauhan, Mileye tidak bicara banyak. Langsung menghilang dari tempatnya. Dan saat dia menghilang, Dewa Sang tiba-tiba melangkah maju dan kemudian dengan keras memukul. Pukulan ini membuat seluruh langit bintang di sekitarnya langsung merobek menjadi pusaran besar. Pukulan ini langsung menghasilkan kekuatan dunia kegelapan dan ruang waktu yang tak terhitung banyaknya.
Namun, pedang Mileye tetap dengan mudahnya menembus kekuatan dunia kegelapan dan ruang waktu ini. Dengan gemuruh, dengan sorotan pedang yang meledak, Dewa Sang sekali lagi mundur ribuan meter. Dan di sekitarnya, kekuatan dunia kegelapan dan ruang waktu benar-benar terpotong oleh pedang Mileye. Melihat pemandangan ini, wajah Dewa Sang yang berhenti tadi tiba-tiba menjadi sangat buruk. Apa sebenarnya pedang ini? Mileye dengan tenang mengarahkan pedangnya menuju Dewa Sang, ingin tahu. Tapi aku tidak akan memberitahumu. Dewa Sang menatap tajam Mileye. Saat ini, dia sudah merasakan sedikit kegelisahan. Mileye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di tengah medan pertempuran, satu sinar cahaya pedang melintas dengan cepat. Dalam sekejap, ruang waktu existing dan ruang waktu super, bersama dengan ruang waktu dunia kegelapan, seketika terkoyak. Di kejauhan, tangan Dewa Sang tiba-tiba terbuka dan sekejap kemudian, seluruh ruang waktu dunia kegelapan bergetar hebat. Segera setelah itu, kekuatan ruang waktu dunia kegelapan yang tak terbatas seolah mengalir ke arahnya seperti air pasang. Pada saat ini, pedang Mileye tiba. Dalam mata Dewa Sang terlintas kejahatan. Dan dalam sekejap dia menghilang dari tempatnya. Dengan gemuruh, tiba-tiba, seluruh ruang waktu langsung berubah menjadi abu. Dan kali ini, Mileye mundur beberapa puluh ribu meter. Ketika dia berhenti, tiba-tiba sejumput darah mengalir dari sudut bibirnya. Kekuatan ruang waktu dunia kegelapan. Kekuatan mengerikan ini, bahkan sekarang, sulit baginya untuk menahan. Di kejauhan, Dewa Sang menatap tajam Mileye. Tangan kanannya terbuka. Seketika itu juga, kekuatan ruang waktu dunia kegelapan kembali muncul. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Di mana Tuan Dunia Kegelapan?" Tuan Dunia Kegelapan. Mendengar perkataan Mileye, Dewa Sang mengernyitkan keningnya. Dan pada saat itu, seorang pria parubaya muncul tiba-tiba di depan Mileye. Pria itu adalah pemimpin dunia kegelapan. Pemimpin dunia kegelapan memberi hormat dalam-dalam kepada Mileye. Dan dengan suara gemetar, dia berkata, "Tuan Muda Ye." Mileye tidak menunjukkan ekspresi. Apakah kamu sudah bosan denganku?" Wajah pemimpin dunia kegelapan seketika berubah pucat. Dia segera berkata dengan gemetar, "Tuan Muda Ye, mengapa kamu mengucapkan kata-kata seperti itu?" Mileye menatap pemimpin dunia kegelapan. "Kamu membantu wanita ini." Pemimpin dunia kegelapan tersenyum getir. "Tuan Muda Ye, kamu salah paham. Aku tidak membantunya. Dia memperoleh kekuatan dunia kegelapan ini melalui latihan sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sesuai dengan aturan hukum semesta yang dibuat oleh Tuan, dia memiliki hak untuk memperoleh kekuatan dunia kegelapan ini melalui latihan sendiri." Mileye menatap pemimpin dunia kegelapan. "Mulai sekarang, tanpa izinku, orang asing tidak boleh berlatih kekuatan dunia kegelapan." Pemimpin dunia kegelapan terdiam. Mileye dengan tenang berkata, "Ada masalah." Ini, pemimpin dunia kegelapan tiba-tiba sangat kesulitan. "Tuan Muda Ye, aku." Mileye dengan tenang berkata, "Bilang ya atau tidak. Jika tidak, kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Aku akan mencari orang lain sebagai pemimpin dunia kegelapan." Wajah pemimpin dunia kegelapan berubah pucat seketika. Dia segera berkata dengan gemetar, "Baik, apa yang dikatakan Tuan Muda Ye adalah hukum. Aku akan mendengarkan Tuan Muda Ye."
Dia tidak percaya bahwa Mileye di depannya hanya mengancamnya. Sialan. Tidak perlu dikatakan bahwa Mileye memiliki stempel Dao. Dipilih secara langsung oleh pemilik kebenaran agung dan adik perempuan Mileye sangat menakutkan. Jika dia mati, pemilik kebenaran agung kemungkinan besar tidak akan membalas dendam. Orang bijak adalah orang yang mengerti situasi dengan baik. Mendengar kata-kata pemimpin dunia kegelapan, Mileye mengangguk sedikit. Dia melirik Dewa Sang di kejauhan. Mulai sekarang, jangan biarkan dia menggunakan kekuatan dunia kegelapan. Pemimpin dunia kegelapan mengangguk. Baik, dengan itu, dengan satu ayunan lengannya, tiba-tiba kekuatan dunia kegelapan di sekitar Dewa Sang tiba-tiba surut seperti air pasang. Melihat pemandangan ini, mata Sang Dewi seketika menyipit. Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini dia benar-benar terkejut. Dia tentu tahu siapa penguasa dunia kegelapan. Ini adalah salah satu kekuatan besar yang menguasai ruang waktu dunia kegelapan. Bahkan para dewa kuno sekalipun tidak berani sembarangan mencampurinya. Namun, saat ini, sosok tersebut begitu hormat di depan Mileye, bahkan tunduk dan patuh pada segala perintahnya. Ini tidak wajar. Yang paling tidak wajar adalah bahwa penguasa dunia kegelapan ini bahkan telah menutup kekuatan ruang waktu dunia kegelapannya sendiri. Sang Dewi menatap penguasa dunia kegelapan. Kamu dengan tindakan ini melanggar hukum kosmik. Penguasa dunia kegelapan tetap tanpa ekspresi. Sekarang semua hak penjelasan ada pada Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye. Sang Dewi menatap Mileye. Siapa sebenarnya kamu? Mileye tetap tanpa ekspresi. Jangan berbicara sia-sia. Mari, lanjutkan pertempuran. Sambil berkata demikian, tiba-tiba dia menghilang dengan aneh di tempatnya. Segera, di tengah medan pertempuran, sejurus cahaya pedang menyilaukan seperti guntur melintas. Mata Sang Dewi sedikit menyipit. Dia melambai lengan jubahnya, dan kekuatan mengerikan meletup dari lengannya. Dengan dentuman keras yang menggema, Sang Dewi langsung terpental ribuan meter jauhnya. Dan begitu dia berhenti, Mileye sudah kembali menyerang. Wajah Sang Dewi seketika berubah sangat buruk. Tanpa kekuatan ruang waktu dunia kegelapan, dia sudah tidak bisa lagi menekan Mileye. Dengan dentuman keras yang menggema, seiring dengan suara ledakan yang menggelegar dan memekakkan telinga, Sang Dewi sekali lagi terpental. Dan pada saat berikutnya, Mileye kembali menyerang. Dengan begitu, seiring serangan hebat Mileye satu demi satu, Sang Dewi perlahan-lahan tertekan. Tetapi segera, Mileye mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa Sang Dewi di depannya tiba-tiba semakin ilusi. Pada saat ini, Mileye berhenti. Dia menatap Sang Dewi di depannya. Kamu bukan tubuh utama. Tak bisa dipungkiri. Wajahnya saat ini sangat muram karena dia bahkan tidak menyadari bahwa wanita yang telah dia lawan begitu lama bukanlah tubuh utama. Sang Dewi melihat tubuh ilusinya yang semakin memudar. Tatapannya dingin. Dan kemudian dia menatap Mileye. Kamu cukup berbakat. Mileye mengayunkan pedang biru gaibnya dan berkata, di mana tubuh utamamu? Sang Dewi tersenyum sinis. Maukah kamu membunuh tubuh utamaku juga? Mileye menoleh ke arah penguasa dunia kegelapan. Apakah sulit bagiku membunuh tubuh utamanya? Penguasa dunia kegelapan ragu sejenak, lalu berkata, jika Tuan Muda Ye membawa bersama adikmu, itu pasti tidak sulit sama sekali. Mileye berserius. Hanya aku sendiri. Penguasa dunia kegelapan terdiam, tidak berkata-kata.
Apakah mengatakan iya? Kalau saja Tuan Muda Ye benar-benar pergi dan terjadi masalah, itu tidak akan menjadi bencana besar baginya. Mengatakan tidak, itu artinya tidak memberikan wajah pada Tuan Muda Ye. Mungkin lebih baik tidak bicara. Melihat penguasa dunia kegelapan tetap diam, Mileye menggerakkan bibirnya dengan meremehkan, lalu menatap sang dewi. Jika bukan tubuh utama, maka tidak ada artinya lagi. Sang dewi melempar pandang ke penguasa dunia kegelapan, kemudian berkata, "Aku tak pernah berpikir bahwa penguasa dunia kegelapan akan terlibat dalam perselisihan duniawi. Aku harap kamu bisa menanggung konsekuensinya." Penguasa dunia kegelapan melihat sang dewi dengan dingin. "Apakah kamu mengancamku?" Sang dewi tersenyum dingin. "Kalau iya, bagaimana?" Penguasa dunia kegelapan tanpa ekspresi. "Apakah kamu melihatku peduli?" Mileye tiba-tiba gelap wajahnya. Dia pikir lawan akan bertarung, tapi tidak disangka lawan malah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Sang dewi melirik dingin penguasa dunia kegelapan, lalu kembali melihat Mileye. "Tunggu saja hukuman ilahi." Setelah berkata demikian, tubuhnya langsung menjadi semakin ilusi. Pada saat yang sama, para eksekutif dan pendeta yang menyaksikan pertarungan tersebut juga bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba Mileye berkata, "Apakah aku memberi izin kepada kalian untuk pergi?" Eksekutif melihat Mileye dengan ekspresi waspada. "Aku adalah anggota dari Kamar Dagang Tianbao." Mileye menatap penguasa dunia kegelapan. "Kamar Dagang Tianbao hebat ya?" Penguasa dunia kegelapan dengan tenang berkata, "Sampah." Mileye mengangkat tangan dan segera menusukkan pedangnya. Krik. Kepala cantik dari eksekutif langsung terlempar. Saat itu, penguasa dunia kegelapan tiba-tiba menambahkan, "Bagi adikku, juga sampah." Mileye menjadi diam. "Sialan." Bersambung.